ada tulisannya Happy Birthday Jennifer, God bless you. Langsung aja kita cobain. Kok nggak bisa keluar? Sarapan gak usah ribet-ribet, ambil roti gandum, blueberry jam dari Be Organic ini nih. Blueberry jam yang enak pol. Kita tuang guys. Ini tuh murni guys, enak banget blueberry jamnya. Ini blueberry jam kesukaanku. Kalau di Be Organic aku langganan banget sama yang namanya blueberry jam sama peanut butter. Dua itu so far the best. Wah, wanginya. Oh, kita tutup geng. Sat. Gila. Udah deh, ini enak banget. Cek deh gue di bawah sebelum kehabisan. Blueberry jam dari Be Organic pun lagi promo, langsung aja, let's go. Jujur aku masih belum paham korelasi antara nggak boleh jual babi sama puasa, ya. Terus dari statement itu bilangnya agar saling menghargai. Menurut aku saling menghargai itu harus dilakukan oleh kedua pihak, bukan hanya satu pihak. Tapi pula kalau kami makan babi gini, apa kalian ngiler? Enggak kan? Makan lagi. Siapa bilang seblak gak sehat? Nih buktinya ada loh seblak healthy guys. Semua sayur-sayuran. Jadi yang gak sehat tuh apa sih? Nih pikiran guys, overthinking. Parah ini nih kesukaan semua orang yang katanya itu gak pahit. Pahit. Dibohongin gue sama orang Thailand. Orang Thailand makan panen mentah aja bisa. Ini udah dikukus sedikit loh padahal loh. Tapi kayak getir gitu guys. Sebenarnya seblak pada dasarnya itu sehat. Yang nggak sehat tuh kerupuk-kerupukannya, sosis-sosisan, baksonya. Kalau dimasak gini kan enak sehat. Mantap guys ya. Nih bisa. Nah, gue pengen namanya apa lah? Seblak gogreng. Telurnya guys. Cobain oleh-oleh keripik buah yang gue beli semua dari Bali. Ini oleh-oleh dari Bali guys, asli dari Bali. Buahnya itu ada macam-macam ya. Kemarin gue udah makan kan 4 varian buah. Abar makan bareng rimbang. Nah kemarin tuh gue udah makan 4 varian buah. Sekarang tuh ada 5. Ya 5. Ini ada buah salak. Terus ada buah kelapa. Ini ada buah nangka. Ada buah duren. Siapa yang suka makan duren guys? Sama buah pisang. Yang kelapa dulu. Ini kelapa tapi dia kelapa coklat. Ini tuh kayaknya daging kelapa deh. Tapi dikeringkan gitu ya. Enak banget. Enak. Buah nangka.
5 menit. Besar-besar banget. Kita pakein es krim biar enak. Masukin yang salak. Mangga. Makan yang es krim. Keripik buah. Makan. Ternyata dipakein es krim lebih enak guys. Kayaknya harus coba deh. Nangka. Makan. Dubai Chewy Cookie. Wow, ini isiannya. Pertama-tama kalian lelehkan unsalted butter, abis itu kalian tuang kataifinya, lalu kalian masak sampai golden brown. Maaf ya udah lama nggak masak-masak gini, agak kagok. Terus masukin selai pistachio-nya dan kalian cetak. Ini cetakannya kalian bebas aja ya guys ya, makin gede juga Dubai Chewy kalian. Terus luarannya ini ternyata bukan mochi loh guys, tapi marshmallow. Tak kirain mochi. Terus habis itu kalian aduk-aduk aja biar gak terlalu panas. Ini kita diamin dulu. Terus ini penting banget harus dilumurin pakai minyak, kalau nggak nempel semua di tangan kalian. Terus ini kita badul-badulin aja sama cocoa powder. Terus abis itu dibentuk-bentuk terus. Menurut aku nih yang paling susah sih partnya. Nah ini dia, the moment of truth. Jujur biasa aja ya. Enggak enak beneran. Coba senyum kalau enak. Kalau beli satunya 80.000, mendingan kalau istri kita yang masak. Mahal juga bahannya, tapi nggak semahal 85.000 sih. Enak. Dalamnya enak banget. Makan sama yang itu pakai sosis cheese bomb. Sahur makan bakso Pontianak. Pertama kalinya gue cobain ramen, tapi isinya nasi goreng. Terus gue tambahin lagi cabe sebanyak ini guys. Gue mau cobain menu ini, ramen tapi nasi. Kabar makan bareng rimbang. Jalan-jalan membeli mangga. Mari kita makan ramen. Oh, ini ngantri ya? Oh, jadi kita ikut antri di sini ya. Oke, makasih. Nih kalau kalian bingung cara ordernya, lihat nih. Cara order di Sukaramen. Gampang kan, cuma 4 langkah doang. Kita ngambil sendiri. Boleh Kak? Ya, mau dong. Baru digoreng ya ini ya? Iya. Waduh, masih fresh from the oven. Ini kayak prasmanan ya. Ambil aja ya, 1. Nih, harganya murah-murah lagi nih. Cuma dari 7 ribuan, 8 ribuan, 9 ribuan, 5 ribuan paling murah. Konnichiwa, arigato. Konnichiwa, arigato. Yang enak apa nih yang terbaru? Kita rekomennya yang baru ada di
Nasi goreng kuah. Ah, nasi goreng. Nasi goreng tapi ada kuah. Ah, nasi goreng. Jadi ini ramen apa nasi nih? Hah, sebutannya? Iya, ada kuahnya, Kak. Oh yang ini nasi tapi pakai kuah. Kayaknya unik sih. Ini enak gak nih? Enak. Ya udah gue mau sama yang ini deh, klasik suka ramen. Wow, super satset ya ini ya. Enak banget, makasih sama-sama. Apa sih bahasa Jepangnya? Arigato. Terima kasih apa ya? Arigato. Arigato. Nasi goreng kuah ini harganya 18 ribuan ya, terus gue ekstra sambal. Gue tuh pilih yang pedas ya. Gue cobain dulu kuahnya deh, gue penasaran. Enak banget lagi. Enak banget. Itu bukan kayak kuah yang creamy gitu ya, tapi dia lebih light, ringan, nggak terlalu padat, tapi berkaldu gitu. Ini gue campurin ya sambalnya ke nasinya guys. Itu ternyata taburan nasi guys. Dia crispy gitu. Makan. Enak banget tuh. Dagingnya. Ya kok kalian nggak terlalu suka makan pedas kayak gue, bisa lah ya kalian ambil yang standar-standar aja. Unik sih ya, nasi goreng kuah, tapi kuahnya tuh pakai kuah ramen. Yang kuah kaldu gurih klasik ini tuh terbarunya guys. Pakai nori. Nih. Menurut gue ini rekomen banget sih guys untuk menu berbuka puasa kalian. Mango Yakult. Tadi ramennya, buset, cabainya menggelegar. Kuahnya best. Mantep banget. Oke, rame banget. Dari belakang sampai depan. Sumpah gue udah cobain ini enak banget. Ternyata guys, gue pikir bakal aneh gitu loh rasanya. Gue di daerah Tebet nih. Itu namanya Suka Ramen. Udah halal ya. Aman aja kalau kalian mau cobain. Hari ini gue mau cobain pisang ijo dan jalan kote legend di Makassar. Namanya itu warung Bravo Pisang Ijo. Satu porsi pisang hijau kayak gini tuh harganya 33.000. Kalau jalan kotenya satu biji harganya 9.000 guys. Kita cobain ya, itu rekomendasi dari artis-artis. Abang makan bareng rimbang. Kalau udah nyampe di Makassar jangan lupa nih cobain pisang ijo legend yang dari warung Bravo Pisang Ijo. Permisi, mau pesan pisang ijo? Makan di sini aja. Satu porsi aja pisang ijonya sama jalan kote ada nggak? Boleh deh, mau jalan kotenya juga. Satuan berapa? 9.000. Kasih saja 3 boleh deh. Pisang hijau itu 33.000. Terus gua pesan juga jalan kotenya itu 9.000 satu. Nih yang makan di sini tuh banyak artis-artis ya. Ada Cutari, ada El Rumi kembaran gua. Kembaran El Rumi. Nah, sini kayak udah legend, udah banyak banget artis-artis yang pada makan di sini. Jadi kita harus cobain juga guys rekomendasi dari artis-artis ini. Pisang hijaunya udah dateng nih. Oh, sumpah ini aromanya ih wangi banget lagi. Ini ada bubur sumsumnya, terus dia ada pisang hijaunya. Dia pakai sirup juga nih. Tapi dari baunya aja itu kayak wangi gitu. Wangi apa ini? Ih kayak wangi apa ya? Kayak wangi banget deh. Baru nyampe udah disambut sama panasnya Makassar daripada hujan ya. Mending nggak apa ya panas-panas kita makan pisang hijau. Kita campur dulu ini bubur sumsumnya. Nih liatin pisangnya nih. Pisangnya cakep banget ya. Pakai bubur sumsum. Enak. Gak yang terlalu manis banget. Tapi pasti loh, sama tuh adonan yang ini loh, yang hijau-hijaunya ini, itu kayak ada apa ya? Kayak lebih kenyal gitu loh. Sumsumnya wangi, nggak terlalu manis. Baru pisang hijaunya nggak terlalu manis, pas, wangi, enak, panas sih. Banyak artis-artis yang makan di sini guys. Enak banget, seger. Jalan kotenya, jujur menurut gue ini jalan kote lumayan besar ya, yang pernah gue ketemui. Pas panas. Baru habis goreng. Ini panas coy. Panas. Wih, isiannya full banget cuy. Isiannya di dalam tuh ada bihun. Terus ada telur, ada wortel juga. Wangi banget lagi. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ubinya banyak. Sausnya nggak pedes sih. Dia beli kayak pemanis gitu. Kalau lo suka makan jalan kote yang
bihunnya banyak tuh bukan yang ini, tapi kalau yang ubinya banyak atau singkongnya itu ubi kali ya, ubinya banyak tuh yang ini. Pisang hijaunya 8,5, ininya 8. Wajib coba di warung Bravo Pisang Hijau di Makassar. Kalian tahu ini apa? Ini tuh biji nangka. Yes, biji buah nangka. Pasti bukan untuk dimakan lah. Ini kegunaannya untuk dibuka dulu nih kulitnya, kulit bagian luarnya. Wih, masih ada aroma nangkanya. Tuh, udah kayak gini. Dia masih ada lapisan kulit coklat lagi, tapi nggak usah dilepasin, nggak apa-apa. Habis itu langsung di... Ini tuh kacang yang sering aku makan pas kecil. Jadi buah nangka tuh yang nggak dipakai cuma kulitnya. Buah nangkanya sendiri dipakai bisa untuk sayur. Bijinya bisa direbus jadi kacang. Teksturnya tuh kayak kacang tanah, tapi rasanya agak kayak ubi kayu. Tapi kata mamaku ini rebusnya kurang lama. Kalau rebusnya 45 menit, dia bisa lebih mirip kacang tanah teksturnya. Tapi ini aku suka sih. Aku nanya ChatGPT, katanya ini tinggi karbohidrat kompleks, bisa bikin tahan lama kenyang. Baik untuk pencernaan juga. Ini tuh mamaku belinya sama abang-abang jual nangka 10 ribuan. Ada yang kulit coklatnya bisa terkelupas. Ini kayaknya rebusnya lebih lama deh. Tuh, lebih hancur dia tuh. Kok kayak bau jengkol yang ini ya? Apa yang ini jengkol ya? Mirip jengkol. Kalau direbus lebih lama dia lebih melebar. Ada yang belum pernah coba? Makan apa aja di acaranya Kakak Jumat. Ini dia lagi acara opening new kitchennya sekaligus birthday-nya Kakak Jumat. Di sini kita disuguhi sushi yang langsung dibuat di depan muka. Terus juga kita bisa makan unlimited tahu dimsum dan keju dimsum. Keju dimsum. Dimsum keju itulah. Nah sekarang kita acara potong tumpeng dan juga ada sate. Ini nasi kuningnya enak loh guys. Ini aku lupa deh cateringnya namanya Hendrawan apa. Nah ini aku nggak tahu kenapa si Sheshe ini bawa koper ya, mau nginep kali ya. Nah ini tuh ada kue tampah, itu enak juga ini. Ada kue talem sama berbagai macam jajanan pasar gitu lah guys. Kayak risol, kroket gitu-gitu. Lihat si Cinka sampai ada 2 piring tuh. Ini It's Friday lagi makan. Sumpah sih di acara ini kalau kita nggak kenyang nggak dikasih pulang loh beneran. Sampai malam tiba-tiba masih ada yakitori dong, bener-bener begah, kenyang banget, enak, nikmat banget. Nah terakhir kita makan kue ulang tahunnya Kakak Jumat. Pokoknya aku doain berkah terus ya Kakak Jumat. Love you. One meal a day. Aku setengahnya ada. Gelo. Tadi kan aku bilang ngapain kamu di sini? Udah aku pindahin aja ya. Kamu tumplakin aja. Empalnya empuk loh. Dikit banget. Mau berapa? Crispy tapi nggak keras. Nah ada yang crispy tapi keras gitu. Ya makasih mas. Pedas guys, pedas. Buset dah, ini pedas banget. Pedas. Kayak sambal taichan ya. Oh buset, pedas banget itu. Wah. Ulala, apa ini? Nah, sambal. Jurus. Ulala. Bebek guys, bebek pecah. Wah. Coy. Bebek coy. Enak bebeknya. Sambal jurus pakai pecak, mantap. Dengan nasi kulit. Wah, ini asinnya. Kenapa tuh? Menurut aku selalu asin. Habis makan cumi asin, makan yang lain kalah asinnya. Cobain bakso keju. Cuma kayaknya kalau digoreng enak deh. Enak, mau coba nggak? Mau. Tambah lagi sih lagi. Lumayan. Kurang sih. Aku kurang suka bakso keju. Karena crispy. Kalau ini kan nggak gitu dapat crispy. Kalau yang kecil lebih banyak eksteriornya gitu loh. Bisa sama pencok. Kalau pencok beda. Yang panjang. Kecil terus. Kayak bahkan hanya biasanya ini lebih mirip ke ini tempong. Sahur telah tiba.
Sahur telah tiba. Hore, hore. Mau order makan buat sahur ataupun buka puasa, nggak perlu ribet karena Mangkatsu bisa scheduling order. Udah gitu, bukanya 24 jam. Kalau scheduling order gini, jadi buka puasa nggak perlu antri-antri juga. Tinggal order aja di ojol. Oh ya, kalau kalian mau traktir driver juga bisa. Ada menu traktir driver. Nah, ini aku udah order 4 menu. Ada paket komplit katsu saus kari. Kalau ini paket komplit katsu saus hikori smoke. Ini unik sih, bisa request pakai beras merah. Nah, kalau ini menu baru, bento set mix. Dan ini crispy chicken seaweed double. Daging ayamnya tebel gak sih? Asli ini sih buat dimakan sendirian atau bukber bareng keluarga sama-sama nikmat. Enak yang hijau-hijaunya. Ada scramble egg-nya segala lagi. Suka hijau-hijaunya crispy. Mereka juga punya menu Rahmat, Ramadan Hemat yang diskonnya sampai 45%. Jadi lumayan banget gak sih? Enak bumbu seaweednya. Jadi, let's go bestie, cobain. Mangkatsu ini udah punya 60 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini aku mau mukbang gyoza chili oil keju creamy. Gyozanya ada yang aku goreng, ada yang aku grill. Wow, kita campur dulu. Ini tuh cocok banget buat jadi camilan, buat buka puasa atau habis tarawih. Kita cobain pakai chili oil dulu. Enak. BTW chili oil kejunya ini aku bikin sendiri. Jadi dia tuh nggak ada dalam kemasannya ya. Kita aduk dulu. Ternyata ini super masuk banget karena kulitnya ini crispy, dalamnya juicy parah, enak. Ini fix sih bakalan jadi sekte baru buat aku. Dia tuh gyoza kan, tapi rasanya kayak cemilan ala resto. Kalau kalian lagi nyari ide buat buka puasa atau ngemil habis tarawih, kalian boleh banget cobain pakai versi kalian sendiri. Nih, aku pakai yang Bumi Food gyoza ini. Wajib yang ini karena yang ini enak. Udah gitu gampang lagi. Berdaging banget. Pokoknya Lord Jayan approve deh. Hari ini kamu mau sahur dengan cireng kuah kejunya Uma Food plus cireng bojotnya Uma Food untuk combo spesial guys. Kalian harus cobain combo yang satu ini. Kabar makan bareng rimbang. Kasih gula. Itu gua campur ya, ada yang jando, ada yang ayam, kemarin keju. Rawit hijau. Ayamnya banyak banget. Cireng bojot. Tinggal kita masukin. Tornado. Ih, cepat banget bumbunya. Tadi gue makan rasa ayam suwir pedes. Wajib cobain. Ini combo menarik sih menurut gue ya.
Wah, kacau. Hari ini gue mau cobain pangsit goreng tulang rangu kuah chili oilnya Nyai Mercon. Ini tuh bener-bener super crunchy dan pedes banget guys kuahnya. Ini gue makan juga dengan cemilan mix chili oilnya ya. Kabar makan bareng rimbang. Rawit ijo. Kulitnya tipis banget, crunchy. Sama dia kayak adonan dalam itu dia daging gitu ya, berasa banget nih. Kuahnya kita seruput tapi bukan pakai sendok. Enak banget. Pakai sedotan. Seger. Pedas gurih asin. Dulu gue cobain pangsit kuahnya Nyai Mercon ini terakhir tahun 2000 berapa ya? 2024 gitu kalau nggak salah. Dan sekarang menurut gue jauh lebih enak ya. Lebih tipis kulitnya, lebih garing, lebih crunchy. Dan dia adonan dalamnya itu dia lebih berasa gitu loh dagingnya guys. Lo Nyai Mercon, buruan dong. Ada yang di minimarket, masuk ya. Biar kita semua ini bisa cobain. Apalagi nih ada cemilan barunya, cemilan mix chili oil. Cemilan mix chili oilnya. Enak banget, nggak keras. Kerupuk bawang. Ini kita aduk dulu nih. Pangsitnya sama cemilan mixnya. Wih, sedap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saking pedasnya sampai keringetan. Ternyata makin enak loh guys dicampurin sama cemilan mixnya. Kata gue ya lo Nyai Mercon, buruan deh masuk ke minimarket biar semua orang tuh di pelosok-pelosok Indonesia ini bisa cobain lu. Seenak ini sayang banget kok nggak banyak yang cobain. Sam saset. Ini namanya ide bisnis kecil-kecilan. Udah lengkap kali, lihat nih ada nasi, tawar, jukut, sam-sam. Ih, cocok kali buat event wedding. Bisa nanti budget makan dihibahkan ke budget honeymoon. Klik. Langsung aja pesen di Tabe Sugar Catering. Ada minimum order Tapi order di bawah 10.000 tak cuek. Ini dah HP buat admin di pura-pura sponsor. Gue nggak sabar kali aku launching produk ini. Bakal jadi manajer Wira.